Pemirsa MNC News Tonight kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi terkini di tanah air. Saya Sabrina Asila, inilah MNC News Tonight selengkapnya. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah korban helikopter Polairut yang sempat hilang di perairan Buku Libau, Manggar, Belitung Timur. Jenazah telah teridentifikasi atas nama Bribda Khairul Anam. Hujan deras dan angin kencang siang tadi menerjang kawasan Sidoarjo Utara, Jawa Timur. Akibatnya kawasan pusat kuliner Aloha porak-poranda. Proses pencarian korban di lokasi longsor di Kampung Ciberem, Cijedil kembali dilanjutkan. Kali ini petugas gabungan menggunakan alat bantu penyemprot air guna menyisihkan lumpur dan tanah yang sudah mulai mengeras. Sementara itu, dua jenazah korban gempa kembali ditemukan dan dievakuasi petugas gabungan. Tim relawan mengevakuasi seorang korban gempa Cianjur. Korban yang menderita patah tulang selama seminggu hanya dirawat keluarga di lantai teras rumah pengungsian. Sepekan tinggal di lokasi pengungsian, warga desanya Lindung Cianjur kesulitan mendapatkan bantuan pemerintah. Sementara ratusan warga korban gempa di desa Mangukerta mendirikan tenda pengungsian di lahan pemakaman umum. Dibantu TNI Angkatan Udara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membagikan bantuan makanan untuk warga korban gempa di Cianjur, Jawa Barat di daerah terisolir dengan menggunakan helikopter. Pasca gempa magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, ribuan warga Cianjur bertahan di pengungsian. Upaya pencarian terus dilakukan dengan melibatkan ribuan personel gabungan. Keluarga korban berharap bisa kembali menemukan anggota keluarganya yang hilang. 4 terdakwa perintah penyidikan jadi saksi sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua. Tetaplah di MNC News Tonight. Pekerjaan 3 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Sebelumnya di sela-sela sidang terkait pembunuhan Brigadir Yosua mencuat kabar yang menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Agus diduga menerima suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Kabar ini dikonfirmasi oleh ex-Karopaminal Propam Polri Hendra Kurniawan. Dugaan gratifikasi ini muncul dari pernyataan Ibtu Ismail Bolong yang merupakan personel Polri di Samarinda. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo sendiri mengaku menandatangani surat penyelidikan terhadap Agus. Tudingan ini pun dibantah Agus dan menyebut isu itu untuk menggalikan kasus Verdi Sambo yang menyita perhatian publik. Pemirsa, beredar kabar gaya hidup Yosua yang gemar mengkonsumsi alkohol dan pergi dengan wanita. Terkait hal tersebut dan berikut petikan wawancara ayah Yosua dalam program acara The Prime Show bersama Aiman Wicaksono. 5 provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kenaikan upah minimum. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikto mengirim surat Presiden calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa hari ini ke DPR. Presiden usulkan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Presiden Joko Widodo memilih Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Selama karirnya, Marsikal Yudo juga memiliki jabatan strategis di Angkatan Laut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyesalkan pertemuan antara Gerakan Nusantara Bersatu dan Presiden Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu lalu. Hasto berkatakan ada elit relawan yang memanfaatkan kebaikan Jokowi sehingga citra Presiden menjadi turun. Tak hanya terkait penggunaan GBK untuk acara relawan, pernyataan Jokowi soal kriteria pemimpin juga mengundang keriuhan di media sosial.
Mulai dari Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, bahkan musisi Iwan Fals ikut meramaikan topik pemimpin berambut putih tersebut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023. Kenaikan UMP di setiap daerah berbeda-beda, namun dibatasi maksimal 10% berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2022. Kalangan pengusaha Kadin DKI Jakarta menyatakan para pelaku usaha DKI Jakarta akan dapat menerima keputusan kenaikan UMP yang diumumkan Pemprov DKI Jakarta. Namun demikian diharapkan adanya kepastian yang jelas di dalam mengeluarkan aturan kenaikan UMP tahun 2023. Pencairan bantuan langsung tunai tahap kedua masih terus berlangsung di sejumlah daerah. Ratusan warga membludak antre cairkan BLT untuk mengurangi beban hidup. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Hujan deras picu tanah longsor di Casamicciola, Italia. MNC News Tonight segera kembali saat lagi. Pemirsa, hujan deras memicu tanah longsor di Casamicciola, Italia. Longsor menyebabkan sejumlah gedung runtuh dan 12 orang masih dinyatakan hilang. Seorang ahli dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Cina mengatakan tindakan awal dan cepat adalah kunci dalam pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19. Kerabat dari para pejuang pembela kota Azovstal dan tawanan perang Ukraina lainnya menghadiri rapat umum di Odessa, Ukraina. Gelombang PHK melanda Silicon Valley, termasuk sejumlah perusahaan media sosial yang meraup laba pada awal pandemi. Banyak pelaku industri khawatir insiden .com crash akan terjadi lagi yang berpotensi menimbulkan perlambatan hingga kolaps. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Pemirsa, banyak momen menarik yang terjadi di lebih dari sepertiga gelaran Piala Dunia 2022. Tak hanya soal tim dan skor pertandingan, aksi para supporter di dalam dan juga luar stadion juga jadi cerita yang menarik. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. MNC News Tonight segera kembali. Pemirsa, Muktabar ke-48 Muhammadiyah dan Asia baru saja digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Muhammadiyah dengan sikapnya yang netral dalam politik nasional akan terus berperan dan berkontribusi maksimal dalam pembangunan bangsa di segala sektor. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri MNC Newsline hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.